Di bumi tahun 1980, Meredith Quill diajak pacarnya yang dia panggil Spaceman untuk melihat sebuah benih yang katanya akan menyebar di seluruh tempat. All across the universe. 34 tahun kemudian, para Guardians of the Galaxy sedang dalam misi dari planet Safran untuk mengamankan baterai Anulas. Arbulary batteries. That's nothing like what I just said. Mereka harus menghadapi makhluk antar dimensi yang dikenal sebagai Abilis. Setelah berhasil melawan Abilis, para Guardians membawa baterai Anulas ke pimpinan Safran yaitu Ayesha, ditukar dengan Nebula yang akan mereka serahkan ke planet Sandar untuk mendapat imbalan. Di perjalanan menuju Sandar, para Guardians diserang oleh pasukan drone Safran karena baterai Anulas yang dicuri roket. Mereka terpaksa harus melompat ke planet terdekat, tapi sebelum berhasil mencapai titik lompat, mereka dikepung oleh drone Safran. Tiba-tiba ada pesawat lain yang berhasil menghancurkan semua drone itu. Para Guardians berhasil mendarat di planet terdekat tapi dalam keadaan pesawat yang rusak parah. Saat melihat keadaan sekitar, ada pesawat lain yang mengikuti, yang ternyata adalah pesawat yang tadi menyelamatkan mereka. Keluar seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Ego, ayah dari Peter yang selama ini tidak dikenalnya. Ego menjelaskan bahwa setelah kematian ibu Peter, ia menyuruh Yondu untuk membawanya menemui Ego. Ia juga mengundang Peter untuk ke planetnya untuk bercerita lebih jelas. Peter yang masih ragu diyakinkan Gamora untuk pergi. Peter, Gamora dan Drax pergi bersama Ego dan Mantis, sementara Rocket dan Groot tinggal untuk memperbaiki pesawat dan mengawal Nebula. Di pesawat Ego, para Guardians mempelajari bahwa Mantis memiliki kekuatan dapat mengetahui perasaan seseorang lewat sentuhan. Ia juga bisa mengubah emosi seseorang, yang ia gunakan selama ini untuk membantu Ego tidur. Ravager yang mengejar para Guardians untuk diserahkan ke Safran berhasil dikelabui Rocket, sampai Yondu muncul dengan panah mematikannya. Salah satu anggota Ravager dengan julukan Taserface memberontak karena Yondu selalu lemah terhadap Peter. Nebula kemudian menyerang Yondu dan mematikan kekuatannya, menjadikan Yondu, Rocket dan Groot tahanan. Sebagai imbalannya, Nebula meminta pesawat untuk mengejar Gamora. Ego ternyata merupakan makhluk celestial yang menghidupkan planet tersebut. A celestial like a god? Ia menjelajah ke seluruh galaksi dalam wujud manusia dan di bumi ia jatuh cinta terhadap Meredith ibu Peter, tapi tidak bisa menemuinya lagi untuk mempertahankan planet dan kekuatan intinya. Ego pun mengajarkan kekuatan yang selama ini ternyata dimiliki Peter. Ketika Rocket dan Yondu mencari cara untuk keluar dari tahanan, mereka memanggil Groot yang tengah sedih setelah dibuli oleh para Ravager untuk membantu mereka. Setelah beberapa kali gagal mengambil sirip yang dimaksud Yondu, akhirnya berhasil setelah Kraglin membantunya. Setelah terbebas, mereka menghabisi para Ravager sekaligus meledakkan pesawat dan kabur dengan pesawat yang lebih kecil lalu pergi menyusul Peter dan lainnya. Tapi Taserface berhasil menghubungi Safran dan memberi koordinat pesawat Yondu. Di tengah momen kedekatan Peter dan Gamora, Gamora menyampaikan keresahannya bahwa ada sesuatu yang tidak benar sama Ego. Tapi Peter menganggapnya hanya iri. Setelah Gamora pergi, Ego datang menenangkan Peter dan kembali melatih kekuatannya. Saat menenangkan diri, Gamora melihat pesawat datang akan menabraknya yang ternyata adalah Nebula. Mereka berkelahi sampai akhirnya menyadari bahwa yang diinginkan Nebula hanyalah seorang saudara. Ketika akan kembali, mereka terkejut dengan adanya ratusan tulang yang ada di sana. Keduanya kemudian mencari kejelasan kepada Mantis. Ego yang berhasil mengikat Peter menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah menanam benihnya di seluruh planet untuk menjalankan ekspansi besar-besaran. Ia juga menyuruh Yondu untuk membawakan anak-anaknya dari wanita yang ia kencani di seluruh planet. Anak yang ternyata tidak memiliki kekuatan pun ia bunuh.
Saat Igo mengatakan ia telah meletakkan tumor kepada ibunya, Peter pun tersadar dan mencoba melawannya. Rocket Yondu, Groot dan Kraglin berhasil kumpul dengan Gamora dan yang lain. Mereka langsung tancap gas menyelamatkan Peter dari Igo dengan menabrak langsung Igo. Peter memutuskan untuk menghancurkan inti planet Igo dan menggagalkan rencananya. Saat itu juga pasukan Safran datang memburu para Guardians. Di tengah serangan, Rocket membuat bom dari baterai Anulas yang ia curi untuk menghancurkan Igo, sementara Mantis membuat Igo tertidur. Dengan bantuan daya dari Nebula, pesawat Yondu berhasil menembakkan senjata yang menghancurkan seluruh pasukan Safran. Mantis yang terkena runtuhan akhirnya membangunkan kembali Igo. Sementara Groot berusaha mencapai inti untuk meletakkan bom, dan yang lain berusaha mencapai permukaan, tapi Igo keburu melahap mereka. Yondu memberi nasihat ke Peter untuk menggunakan kekuatannya dengan hati, bukan pikiran. Akhirnya Peter melawan Igo dengan kekuatannya dan memberi waktu yang lain untuk ke permukaan. Groot pun berhasil menyetel waktu bom yang akan meledak dalam 5 menit. Yondu memilih untuk menunggu Peter, dan Rocket pun memberinya pakaian pelindung tapi hanya ada satu. Bom pun berhasil meledak dan menghancurkan Igo. Yondu membawa Peter dan memberinya pakaian pelindung. Hal itu membuat Peter sadar bahwa sosok ayah impiannya selama ini ada di Yondu. Nebula pergi untuk memburu Thanos, sementara Mantis tinggal bersama para Guardians. Saat mereka melepas Yondu, anggota Ravager yang tadinya mengasingkan Yondu karena melakukan perdagangan anak pun hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, setelah mereka mendengar apa yang telah dilakukan Yondu. Ayesha kini punya rencana baru untuk memburu para Guardians dengan ciptaan yang ia sebut Adam.